Salam kerahiman. Hari ini 25 November. Kita akan baca dari 3 nomor. 1429, 1500, dan 1502. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 1429. Maka aku bertanya kepada Bapa pengakuanku, apa yang harus kulakukan? Apakah aku akan terus menderita seperti ini demi keselamatan orang-orang berdosa? Atau minta kepada para superior untuk membebaskan aku dari penderitaan itu dengan makanan yang lebih lunak? Ia memutuskan bahwa aku hendaknya minta kepada para superior untuk mendapat makanan yang lebih lunak. Dan dengan demikian, aku mengikuti arahan-arahannya sambil melihat bahwa penghinaan ini akan lebih menyenangkan Allah. 1500. Hari ini, kasih Allah membawaku memasuki dunia yang lain. Aku tenggelam di dalam cinta, aku meluapkan cinta dan aku merasakan bahwa aku dicintai dan semua itu ku alami dengan penuh kesadaran. Sambil menyadari kemuliaan Allah yang agung dan kekecilanku sendiri, jiwaku terbenam di dalam Tuhan. Tetapi lewat pengetahuan, ini kebahagiaanku meningkat. Kesadaran ini sedemikian nyata di dalam jiwaku, sedemikian kuat dan sekaligus sedemikian lembut. 1502. 20 Januari 1938. Aku tidak pernah merayu seorang pun. Aku tidak tahan mendengar sanjung puji yang berlebihan, karena kerendahan hati sejati selalu bersikap apa adanya. Tidak ada bujuk rayu dalam kerendahan hati yang sejati. Memang, aku menganggap diriku yang paling kecil di seluruh biara, tetapi di lain pihak, aku menikmati penghormatan yang tinggi karena menjadi mempelai Kristus. Aku tidak peduli yang sering kudengar dikatakan orang bahwa aku ini sombong, karena aku tidak menghiraukan penilaian manusia yang tidak melihat dengan cermat motif yang ada di balik tindakan-tindakan kita. 25 November. Aku bertanya pada Bapa pengakuanku, apa yang harus kulakukan? Ini menunjukkan satu ketaatan, karena memang Yesus pernah bilang, tanyalah kepada Bapa pengakuanmu. Jadi jangan kehendak sendiri yang dilakukan. Apakah terus menderita demi keselamatan orang berdosa? Atau minta pada superior untuk membebaskan aku dari penderitaan ini dengan makanan yang lunak? Ini terjadi, Suster Faustina sakit ya, sedang sakit. Nah pertanyaannya, dia juga mungkin sudah nggak tahan dengan kondisi yang terus berlarut-larut sehingga dia bertanya kepada Bapa pengakuan, saya lanjut menderita demi keselamatan orang berdosa atau saya minta sama superior untuk dapat makanan yang lunak. Dan Bapak pengakuan mengarahkan supaya Suster Faustina memilih alternatif yang kedua, yaitu berkata pada para superiornya untuk dapat makanan yang lebih lunak. Hal sederhana ya, tapi Suster Faustina punya ketaatan, punya kesetiaan, dia selalu bertanya, bukan maunya saya. Ya, oh saya sakit, saya lemah, saya nggak berdaya. Kalau saya lanjutkan saya akan tambah parah dan mungkin akan nggak bisa bertahan dan nanti mati. Jadi saya harus lakukan ini, lakukan itu. Nah, di sini kita belajar kerendahan hati dari Suster Faustina. Dia bertanya sambil melihat bahwa penghinaan ini akan lebih menyenangkan Allah. Di satu pihak, mungkin ya, kita lihatlah sekelilingnya Suster Faustina itu banyak suster-suster yang juga nggak senang atau nggak suka atau mencibir atau menghina Suster Faustina. Ada yang bilang, enggak mungkin Yesus mau berbicara sama kamu yang tingkatannya rendah. Enggak mungkin kamu jadi santa, mana mungkin level kamu jadi santa. Kamu males makanya kamu bilang kamu pura-pura sakit.
Jadi banyak tuduhan ya di sekitar kehidupannya Suster Faustina. Nah sekarang di satu pihak Suster Faustina mau menderita untuk jiwa-jiwa orang berdosa. Tapi dia sendiri tahu kondisi badannya udah seperti ini. Kalau dia lanjutkan mungkin bisa, tapi nggak bakal bertahan lama karena kita tahu ya setiap manusia punya keterbatasan fisik, kemampuan, kekuatan. Sama seperti Yesus juga waktu di jalan salib, dia jatuh dan jatuh lagi. Apakah sengaja? Enggak, karena memang dia sebagai manusia, dia sudah habis tenaganya sehabis-habisnya sehingga dia jatuh. Begitu pula dengan Suster Faustina, mau menderita demi keselamatan jiwa-jiwa. Tapi dia bilang, apakah saya harus lanjut atau saya terima makanan lunak? Saya nggak tahu persis ceritanya ya, tapi kalau dia membela, menderita demi keselamatan jiwa-jiwa, bisa aja yang dilakukan adalah mati raga. Bisa puasa, bisa doa silih, bisa banyak hal yang dilakukan oleh Suster Faustina. Dan ini secara tidak langsung menyerap tenaga yang ada di Suster Faustina. Atau dia katakan, saya bilang sama superior untuk alternatif kedua, menerima makanan lunak. Jadi kalau tadinya berpuasa untuk keselamatan jiwa-jiwa, karena kondisi tubuhnya yang sudah tidak memungkinkan, maka dia bilang, oke, saya bilang ke model superior, saya mau makan makanan yang lunak. Nah, kalau di sekitar dia ada suster-suster yang gak suka sama dia, maka Suster Faustina makin dihina. Sok mau bela jiwa-jiwa, sok doa silih, sok berkorban, menderita, puasa, dan banyak hal. Padahal nggak kuat, akhirnya berhenti di tengah jalan. Akhirnya minta makanan lunak. Itu ada penghinaan-penghinaan. Dan di situ dikatakan bahwa penghinaan ini akan lebih menyenangkan Allah. Jadi kalau kita juga mengalami sesuatu, jangan takut dihina oleh orang lain. Persembahkan apa yang dialami, termasuk penghinaan-penghinaan, untuk menyenangkan Allah. Ya, tadi seperti saya sudah kasih contoh, penghinaan itu nggak tahan, makanya dia minta makanan yang lunak. Dan yang dikatakan oleh Suster Faustina lagi di sini, dia enggak membela diri, enggak sok kuat, enggak sok suci ya. Dia apa adanya, dia enggak bela diri. Dia tahu kelemahan dia sehingga dia minta kekuatan, minta pendapat, minta advice dari Bapak Pengakuan dan juga dari Mother Superior. Ada banyak orang yang enggak mau kelihatan gagal. Nah, di sini Suster Faustina memberikan satu contoh, inilah kerendahan hati. Kalau memang kita nggak sanggup, kalau memang kita nggak mampu, kita harus berserah pada Tuhan, harus minta pertolongan Tuhan dengan segala konsekuensi, termasuk penghinaan-penghinaan ya. Ini bukti kerendahan hati. Lanjut, 1500. Hari ini kasih Allah membawaku masuk ke dunia lain. Aku merasa bahwa aku dicintai. Aku tenggelam dalam cinta. Semua itu dialami dengan penuh kesadaran. Jadi apa yang dialami oleh Suster Faustina, dia sharingkan pada kita semua. Bahwa dia ada di dunia lain di mana di situ dia merasa sangat dicintai. Dan hal itu dia sungguh-sungguh alami secara dengan kesadaran penuh ya, bukan mimpi, bukan imajinasi. Menyadari kemuliaan Allah yang agung dan kekecilanku sendiri, jiwaku terbenam dalam Tuhan dan kebahagiaanku meningkat. Dengan dia tahu dia papa, dia tidak berdaya, dia kecil, tapi dia sadar Allah itu maha mulia, Allah itu kemuliaan Allah itu sangat agung dan itu menimbulkan kebahagiaan dia meningkat. Nah, sekarang kita balik ke cerita, contoh ya sharing. Ada seorang ibu. Dia merasa gagal. Dia merasa apa yang sudah dia perjuangkan itu hilang gitu aja.
Semuanya sepertinya sia-sia, dia gagal, sekarang dia dalam posisi yang putus asa, nggak tahu apa yang harus dilakukan ya. Contohnya, pertama yang dia alami ya, pertama suaminya meninggalkan dia. Mereka suami istri, nggak punya anak, setelah sekian belas tahun menikah, dengan tanpa alasan yang jelas ya, suaminya tinggalin dia. Dia melakukan usaha, ternyata usahanya bangkrut. Ya, salah satu sebabnya juga karena masa pandemi ini ya, menyebabkan usahanya bangkrut. Di pihak lain, dia menolong orang. Dia lihat atau dia punya satu relasi dengan satu temannya sangat perlu dibantu, waktu itu dia bantu temannya. Ya, waktu dia masih sanggup ya, dia bantu sedemikian rupa, tapi ternyata apa yang dia lakukan, bantuan yang dia lakukan, nggak dinilai sebagai sesuatu yang baik. Malahan punya nilai negatif dalam arti si temennya yang dibantu itu jadi punya sifat seperti parasit. Nggak mau berdiri sendiri. Ngeluh dan ngeluh supaya dia dibantu dan dibantu terus. Dia hidupnya memang agak tertutup ya, sehingga dia nggak terlalu punya banyak teman, nggak punya banyak kerabat, dan memang di keluarganya pun dia keluarga kecil, jadi bukan keluarga besar yang punya saudara di mana-mana. Jadi dia sekarang merasa dia sendiri, dia kesepian, dia putus asa. Itu penderitaan yang dia alami. Nah, semoga dengan mendengarkan pembahasan hari ini, dia juga bisa belajar dari Suster Faustina, di mana dia menyadari kepapaannya ya. Suster Faustina sadar bahwa saya ini nggak bisa apa-apa, saya ini nggak berdaya, saya ini orang kecil, ya. Tapi dia bisa menerima keadaan yang terjadi. Dia pasrah. Dia nggak ngotot, dia nggak takut gagal, dia nggak takut diomongin superior, dia nggak takut ditegur sama bapak pengakuan. Dia pasrah, dia mengungkapkan yang terjadi pada dirinya. Kelemahannya, ketidakberdayaannya, penderitaannya. Dia juga nggak menuntut sama Tuhan. Suster Faustina kan menderita ya. Dia menderita untuk keselamatan jiwa-jiwa. Dia nggak minta ke Tuhan, Tuhan, saya melakukan hal yang baik loh, menyelamatkan jiwa-jiwa. Kasih saya kekuatan, kasih saya kesehatan. Kok saya dibikin sedemikian menderita? Kok suster-suster di sekitar saya nggak support saya, nggak dukung saya? Faustina nggak lakukan itu. Dia nggak komplain, dia nggak marah, dia menerima. Itu salah satu bukti dari kerendahan hati. Dia mengandalkan Tuhan, terserah Tuhan ya. Yang penting dia percaya, dia benamkan diri dalam Tuhan, itu menjadikan kebahagiaan dia. Dan dikatakan kebahagiaannya meningkat. Jadi semoga ibu yang sharing sama saya hari ini mendengarkan bahwa serahkan semuanya sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan Tuhan sayang sama saya, Tuhan melindungi saya, Tuhan memelihara saya, Tuhan kasih saya kehidupan, Tuhan mengasihi saya, oleh sebab itu saya harusnya bahagia. Mari kita mulai dengan hari yang baru. Nggak ada yang terlambat. Kita mulai hari ini dengan hari yang baru. Lupakan yang lama, artinya ya kita nggak bisa, ya namanya suami istri ya, kita nggak bisa terus mengikat. Kalau memang suaminya mau pergi terus gimana? Ya, karena itu udah di luar kemampuan kita ya. Tapi kita harus tetap ada di jalan Tuhan. Kita tetap setia, kita tetap mengandalkan Tuhan, kita tetap berdoa, kita tetap minta supaya Tuhan mempersatukan kembali hal-hal yang berkenan di hatinya Tuhan. Kita mulai hari yang baru, melupakan yang lama, mulai lagi dari nol. Maju ke depan bersama Tuhan, lebih mengandalkan Tuhan. Nah, mungkin ini semua boleh menjadi satu masukan juga buat kita semua ya. Khususnya teman-teman devosan yang ada di KAJ, Keuskupan Agung Jakarta. Kita sekarang sudah dapat arahan dari Bapak Uskup untuk tahun 2021. Itu disebut
programnya adalah tahun refleksi, di mana kita semua diajak untuk menengok kembali perjalanan hidup kita selama ini. Saya umur 64. Apa sih yang sudah saya lakukan? Apa sih yang saya alami? Apa sih yang saya rencanakan? Ayo kita di tahun 2021 ini kita mengevaluasi, menengok kembali perjalanan hidup kita. Apakah sudah menyenangkan Tuhan? Apakah kita masih egonya yang lebih besar? Apakah kita masih fokus kepada kehidupan duniawi? Apakah talenta-talenta yang Tuhan beri sudah kita pakai, sudah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya? Mari kita semua mengevaluasi. Sekarang bulan November sudah mau habis ya. Kita akan masuk ke bulan Desember dan bulan depannya itu sudah tahun 2021. Dengan masa pandemi seperti ini juga ada sedikit arahan atau ada masukan dari kenapa ya dipilih tahun refleksi. Di sini dikatakan apa yang dikehendaki Allah dalam masa pandemi COVID ini. Itu boleh menjadi bahan refleksi kita ya. Dan yang kedua, mencari kebaruan apa yang diharapkan Allah muncul setelah masa pandemi COVID-19 ini berlalu. Itu menjadi pegangan kita, PR kita untuk di tahun 2021. Itu aja renungan hari ini ya. Kita masuk ke dalam doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas pengajaran pada hari ini, di mana kami boleh kembali lagi belajar dari Suster Faustina tentang kerendahan hati. Kegagalan bukan sesuatu yang perlu disembunyikan, tapi diakui, dan dengan ketidakberdayaan, dengan kepapaan, dengan keterbatasan, justru kami makin bersandar padamu Tuhan, makin berserah padamu, makin menyerahkan segala sesuatunya dalam bimbinganmu, dalam pimpinanmu. Berkati kami semua Tuhan, khususnya kami para devosan di Keuskupan Agung Jakarta, di mana sudah dapat arahan dari Bapak Uskup tentang tahun 2021 untuk mengevaluasi, melihat kembali seluruh kehidupan kami. Urapi kami Tuhan, berkati kami agar kami tidak menyia-nyiakan waktu yang Engkau beri, tapi melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Jamahlah kami Tuhan, ubahlah kami menjadi orang-orang yang rendah hati, yang hidup berkenan di hadapan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.